Pernahkah Anda merenungkan misteri pikiran manusia? Bertanya-tanya tentang kekuatan tersembunyi yang membentuk pikiran, tindakan, dan keyakinan kita? Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu pemikir paling berpengaruh di abad ke-20, Carl Gustav Jung, percaya bahwa pikiran modern dihantui oleh setan, kekuatan tersembunyi dan tidak sadar yang mempengaruhi perilaku kita dengan cara yang hampir tak. Hari ini, kita akan menyelami dunia misterius psikologi Jung untuk mengungkap iblis-iblis tersembunyi ini dan mengeksplorasi apakah Jung benar selama ini. Bayangkan hidup di masa ketika dunia di sekitarmu terus-menerus mengingatkan akan kekejaman dan kekacauan. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh umat Kristen awal di Kekaisaran Romawi, di mana kekerasan dan dosa sudah menjadi pemandangan sehari-hari, seperti udara yang mereka hirup. Dalam lingkungan seperti itu, munculnya agama Kristen menawarkan tempat berlindung, sebuah suaka moral dan spiritual dari serangan kejahatan yang tampak di depan mata. Tapi bagaimana dengan hari ini? Di dunia modern kita yang tampaknya sudah bersih ini, apakah kita benar-benar telah lepas dari bayang-bayang ini? Ataukah mereka hanya bersembunyi di sudut gelap pikiran bawah sadar kita? Jung berpendapat bahwa pikiran modern lebih sibuk dengan segala hal kecuali agama. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar agama, seperti konsep dosa asal, sebagian besar telah menghilang dari kesadaran kita. Bukan karena sifat buruk manusia telah lenyap, melainkan, mereka telah dipindahkan ke alam bawah sadar, di mana mereka terus mempengaruhi kita tanpa disadari. Ini mirip dengan mengabaikan atap bocor. Hanya karena kamu tidak melihat kerusakan air, bukan berarti itu tidak ada, perlahan-lahan merusak struktur rumahmu. Salah satu aspek paling menarik dari karya Jung adalah penjelajahannya tentang pikiran bawah sadar. Dia meyakini bahwa alam bawah sadar kita adalah tempat penyimpanan bagi semua naluri, keinginan, dan dorongan yang kita tolak atau abaikan secara sadar. Elemen-elemen ini tidak begitu saja menghilang. Mereka tetap bersembunyi di balik bayangan, muncul dalam mimpi, fantasi, dan bahkan dalam ekspresi kreatif kita. Seolah-olah pikiran bawah sadar kita adalah lautan luas yang penuh kehidupan, sementara pikiran sadar kita hanyalah permukaan yang hanya mencerminkan sebagian kecil dari apa yang ada di bawahnya. Konsep, bayangan, dari Jung sungguh menarik. Bayangan ini mewakili bagian dari diri kita yang enggan kita akui, sisi gelap kepribadian kita yang kita sembunyikan dari dunia dan bahkan dari diri kita sendiri. Tapi inilah yang mengejutkan. Semakin kita menolak bagian-bagian ini, semakin mereka mengendalikan kita dari balik bayang-bayang. Ini seperti mencoba menahan bola pantai di bawah air. Semakin kuat kita menekannya, semakin kuat pula ia akan melambung kembali ke permukaan. Dalam konteks dunia modern kita, wawasan Jung menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Meski kita telah mencapai kemajuan teknologi dan tampak beradab, iblis dalam diri kita, seperti keserakahan, iri hati, dan agresi, masih sangat nyata. Kita melihatnya dalam perilaku kolektif masyarakat, dalam meningkatnya ekstremisme, dan dalam perjuangan pribadi setiap individu. Seolah-olah kemajuan yang seharusnya membebaskan kita justru menciptakan bentuk-bentuk belenggu baru. Tapi kenapa kita, sebagai masyarakat, jadi begitu mahir mengabaikan setan-setan tersembunyi ini? Jung berpendapat bahwa ini karena peradaban kita sudah lama lupa cara berpikir secara simbolis. Pada zaman dahulu, simbol dan mitos sangat penting untuk memahami pengalaman manusia. Mereka memberikan kerangka untuk menghadapi kompleksitas kehidupan dan misteri jiwa. Namun, saat ini kita telah kehilangan hubungan dengan bahasa simbolis ini, membuat kita kurang siap menghadapi kekuatan bawah sadar yang membentuk hidup kita. Coba pikirkan peran agama dalam konteks ini. Selama berabad-abad, mitos dan simbol agama berfungsi sebagai jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar, memberikan rasa aman dan kekuatan batin. Cerita-cerita itu bukan sekadar dongeng, melainkan kebenaran psikologis yang membantu individu menghadapi kebuasan alam semesta. Namun, di dunia modern yang rasional ini, kita sering mengabaikan simbol-simbol tersebut sebagai peninggalan masa lalu, tanpa menyadari makna psikologisnya yang tetap relevan hingga kini. Jung percaya bahwa mitos keagamaan adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia, karena memberikan cara untuk menghadapi dan menyatukan aspek-aspek bawah sadar dari jiwa kita. Tanpa penyatuan ini, kita berisiko terjebak oleh setan-setan yang justru ingin kita hindari. Ini mirip dengan mengabaikan lampu peringatan di dashboard mobil. Anda bisa pura-pura tidak melihatnya, tapi pada akhirnya masalah yang mendasarinya akan mengejar Anda. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi setan tersembunyi ini dan mendapatkan kembali keseimbangan psikologis kita?
Jawaban Jung terletak pada proses individuasi, sebuah perjalanan penemuan diri dan integrasi. Proses ini melibatkan pengakuan dan penerimaan semua aspek diri, termasuk sisi gelap kita. Ini tentang menyadari hal-hal yang tidak kita sadari dan menemukan keseimbangan antara kekuatan yang saling bertentangan dalam diri kita. Bayangkan proses individuasi seperti perjalanan seorang pahlawan, di mana sang pahlawan harus berani menjelajahi hal-hal yang belum diketahui, menghadapi ketakutan mereka, dan kembali dengan perubahan dalam diri. Ini adalah perjalanan yang memerlukan keberanian, introspeksi, dan kemauan untuk menghadapi kenyataan yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri. Namun, hadiahnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan cara hidup yang lebih autentik di dunia ini. Sebagai penutup, wawasan Jung tentang iblis tersembunyi dalam pikiran modern menantang kita untuk melihat lebih dalam dan menjelajahi kedalaman jiwa kita. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita telah maju, kita masih terikat oleh konflik-konflik mendasar yang telah membentuk umat manusia selama berabad-abad. Dengan merangkul bahasa simbolis dari alam bawah sadar dan memulai perjalanan individuasi, kita bisa menghadapi setan-setan ini dan menemukan jalan menuju keutuhan diri. Jadi, apakah C.G. Jung benar? Apakah ada setan-setan tersembunyi yang bersembunyi di sudut-sudut pikiran modern kita? Jawabannya, tampaknya, adalah ya yang sangat tegas. Namun, daripada takut pada setan-setan ini, kita bisa memilih untuk memahaminya dan mengintegrasikannya, mengubah mereka dari sumber kecemasan menjadi sekutu dalam perjalanan kita menuju penemuan diri. Lagi pula, seperti yang dikatakan Jung, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya, tetapi dengan menyadarkan kegelapan. Saat kita terus menjelajahi kedalaman psikologi Jungian, semakin jelas bahwa perjalanan individuasi bukan hanya usaha pribadi, tetapi juga usaha kolektif. Di era di mana teknologi menghubungkan kita seperti tidak pernah sebelumnya, kita justru semakin terasing dari esensi yang membuat kita manusia, mitos, cerita, dan simbol bersama yang dulu menjadi dasar dari ketidaksadaran kolektif kita. Dunia modern, dengan penekanan yang tiada henti pada rasionalitas dan kemajuan ilmiah, seringkali menganggap mitos-mitos ini sebagai peninggalan kuno dari masa lalu yang kurang tercerahkan. Namun, saat kita mengupas lapisan-lapisan mitologi, kita justru menjadi rentan terhadap kekuatan-kekuatan yang dulu dibantu oleh cerita-cerita ini untuk kita hadapi. Seolah-olah kita telah membongkar kerangka pelindung dari jiwa kita, membuat kita terpapar pada kekacauan alam bawah sadar. Perhatikan kebangkitan tema mitologi dalam budaya populer. Dari kisah-kisah epik kepahlawanan dalam film-film blockbuster hingga meningkatnya minat terhadap mitologi kuno, ada keinginan yang jelas untuk narasi yang menyentuh aspek-aspek terdalam dari jiwa kita yang sering tak terungkapkan. Fenomena budaya ini bisa dilihat sebagai upaya bawah sadar untuk terhubung kembali dengan bahasa simbolis yang telah hilang, sebuah usaha untuk merajut kembali makna baru dari benang-benang masa lalu kita bersama. Dalam konteks ini, konsep ketidaksadaran kolektif dari Jung semakin relevan. Ini adalah kumpulan pengalaman, naluri, dan arketipe yang melampaui kesadaran individu. Arketipe-arketipe ini, sang pahlawan, bayangan, orang tua bijak, ibu agung, adalah simbol universal yang muncul dalam berbagai bentuk di berbagai budaya dan zaman. Mereka adalah motif abadi yang membimbing kita melewati labirin dilema eksistensial kita. Dengan terhubung dengan arketipe-arketipe ini, kita tidak hanya memulai perjalanan individuasi kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada penyembuhan jiwa kolektif. Ini adalah proses timbal balik di mana transformasi individu memicu perubahan masyarakat, dan sebaliknya. Integrasi dari kekuatan arketipal ini dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, mendorong empati dan pemahaman di dunia yang sering terpecah oleh perbedaan yang dangkal. Namun, jalan menuju integrasi semacam itu penuh dengan tantangan. Bayangan, baik secara pribadi maupun kolektif, adalah lawan yang tangguh. Ini menuntut kita untuk menghadapi bukan hanya kekurangan pribadi kita, tetapi juga sisi gelap kemanusiaan, keserakahan, kebencian, dan intoleransi, yang terus ada meskipun kita telah mengalami banyak kemajuan. Konfrontasi ini bukan tentang menghapus elemen-elemen tersebut, melainkan mengakui dan mengintegrasikannya ke dalam pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kondisi manusia. Analis Jungian, Marie-Louise von Franz, pernah mencatat bahwa hal yang paling menakutkan adalah menerima diri kita sepenuhnya. Penerimaan ini adalah landasan dari individuasi,
membutuhkan kejujuran radikal yang bisa terasa membebaskan sekaligus mengguncang. Ini mengajak kita untuk mengupas lapisan-lapisan pengaruh sosial dan menghadapi kebenaran sejati tentang siapa diri kita sebenarnya. Secara praktis, perjalanan ini bisa dimulai dengan tindakan sederhana seperti refleksi, meditasi, menulis jurnal, atau terlibat dalam kegiatan kreatif yang memungkinkan alam bawah sadar untuk mengekspresikan dirinya. Praktik-praktik ini membuka dialog antara pikiran sadar dan bawah sadar, mendorong kesadaran diri yang lebih dalam yang penting untuk pertumbuhan pribadi. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, menciptakan lingkungan di mana dialog terbuka dan beragam narasi dihargai dapat mempermudah proses individuasi kolektif. Sistem pendidikan, media, dan ruang komunitas dapat menjadi wadah bagi transformasi ini, mendorong kita untuk menjelajahi sisi terang dan gelap dalam kisah manusia yang kita bagi bersama. Saat kita menghadapi kerumitan zaman modern, pemahaman Jung memberikan cahaya penuntun, mengingatkan kita bahwa perjalanan ke dalam diri sama pentingnya dengan perjalanan keluar. Dengan merangkul seluruh spektrum kemanusiaan kita tidak hanya menghadapi sisi gelap dalam diri kita, tetapi juga membuka potensi untuk transformasi mendalam, baik dalam diri kita sendiri maupun di dunia sekitar kita. Pada akhirnya, perjalanan individuasi bukan hanya tentang pencerahan pribadi, ini tentang membuka jalan menuju masyarakat yang lebih terpadu dan penuh kasih. Dengan menyadari kegelapan, kita menerangi jalan ke depan, menciptakan mitologi baru yang menghormati masa lalu sambil merangkul kemungkinan tak terbatas di masa depan.